Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adivia Rahmati Fadila dari kelas 2A Farmasi. Perkenalkan, nama saya Alifina Subhan Nuraini dari kelas 2A Farmasi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membuat video wawancara terkait materi integrasi nasional. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai kakak tingkat saya. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, kakak bisa perkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan, saya Sofia dari Pendidikan Farmasi angkatan 2023. Kita langsung masuk ke pertanyaannya. Menurut kakak nih, kan kita punya banyak tanaman obat endemik di Papua. Menurut kakak, apakah mengembangkan obat tradisional asli Papua bisa jadi cara kita bangga sebagai bagian dari Indonesia? Berarti ini ya, ini sangat besar. Kenapa? Karena kita mengembangkan obat terutama di daerah Papua itu sudah menunjukkan bahwa daerah Papua ini sudah memiliki potensi yang sangat tinggi, dengan kualitas yang sangat luas. Sehingga kalau misalnya obat tradisional Papua ini sudah terbukti secara nasional maupun internasional, berarti ini sudah menandakan bahwa daerah Papua ini memiliki kemajuan secara kesehatan. Semuanya, pada kesempatan kali ini kami berdua ingin mewawancarai kakak tingkat kami dari angkatan 2024. Mungkin dari kakak, sebelum kita memulai wawancara, mungkin kakak bisa memperkenalkan nama, kelas, dan prodinya. Halo, perkenalkan, nama saya Kristi Sylvia Rote. Saya dari program studi farmasi. Kita disini menanyakan terkait hal apa dari bidang farmasi di Bogor Raya yang paling bikin kakak bangga sebagai mahasiswa asli atau yang kuliah di sini. Yang membuat saya bangga sebagai mahasiswa terutama yang ada di Papua itu terutama potensi sumber daya alam yang ada di Papua, karena sumber daya alam di Papua terutama tanaman herbalnya kan masih banyak banget yang belum diketahui, terus masih minim banget tuh penelitian tentang tanaman endemik Papua, terutama tanaman kayu kuning. Ini boleh masuk PKM nggak? Kan saya PKM meneliti tentang tanaman endemik Papua terutama kayu kuning. Itu kalau teman-teman lihat di Google atau teman-teman cari jurnalnya, itu masih sedikit banget jurnal yang meneliti tentang kayu kuning itu. Kita bisa berkontribusi langsung dalam bidang farmasi, terutama pengembangan obat herbal dari tanaman-tanaman endemik, terutama yang di Papua. Sebelumnya mohon izin dari kakak, kami dari 2A kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Adivia Rahmati Fadila. Saya Aida Termoni Aini, izin mewawancarai kakak terkait memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Ustadz. Kemudian mungkin kita bisa berkenalan dengan kakak ada apa? Nama saya Nisa Ramadhani. Saya dari kelas 4A. Saya Ini kita berkata ya kakaknya. Karena sekarang kan masyarakat ini sangat begitu menurut kakak, berapa penting peran farmasi dalam melayani semua orang tanpa mendapatkan kegiatan kesehatan. Menurut saya di kota Semarang Kemajuan ini, peran farmasi ini sangat dibutuhkan untuk menangani berbagai penyakit. Penyakit ini kan tidak sedikit orang, jadi pelayanan kesehatan harusnya sedikit. Kalau kami sama merangkul semua orang tanpa pandang suku, agama, dan ras, masyarakat jadi merasa dihargai dan nggak singkat untuk berkontribusi. Rasa percaya ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dari masyarakat agar mereka sendiri juga bisa mendapatkan informasi soal obat dan tidak kemakan informasi. Jadi selain membantu orang sembuh, farmasi sebenarnya juga ikut disertakan dalam kerukunan pelayanan yang ada di
Baiklah, lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini saya ingin menanyakan terkait di rumah sakit atau puskesmas daerah kita, bagaimana cara menjaga kekompakan sesama tenaga kesehatan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, di Sorong ini kan tenaga kesehatan banyak berasal dari berbagai daerah. Jadi menurut saya kuncinya itu ada di saling percaya dan juga komunikasi. Setiap orang harus perlu saling terbuka agar tidak membeda-bedakan latar belakang. Itu penting juga untuk ingat bahwa tujuan kita ini kan sama ya. Agar mencapai tujuan yang kita inginkan, kita perlu banget yang namanya kebersamaan. Kekompakan juga bisa dibangun lewat hal sederhana seperti saling membantu saat bekerja, saat menjaga sikap profesional, dan juga saling melakukan kegiatan bersama di luar pekerjaan. Jadi intinya rasa saling percaya dan juga komunikasi itu harus dijaga supaya kita mencapai tujuan bersama, yaitu melayani masyarakat dengan baik. Baik, terima kasih Kak. Hai Kak, boleh kenal dulu namanya siapa, dari kota apa? Di sini saya ada satu pertanyaan buat Kakak nih. Bagaimana kota yang disebut kota bersama? Menurut kamu, bagaimana cara kita menjaga kerukunan antar suku dan agama yang ada di kota ini? Menurut saya ini nggak perlu juga sih, cukup dengan ada yang penting konsisten. Contohnya kayak saling menghormati, terus kayak saling sapa sama tetangga, saling tolong menolong dan gotong royong biar kompak. Terima kasih Kak. Sekian hasil wawancara kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.